نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Mangasi Yusriani, mewakili Kepala OJK Regional 5 beserta Pak Ahmad Padang. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustadz, ustazah, terhadir Ketua MUI Dai Serdang, Kiai Haji Bro, Insyaallah Haji Insyaallah Amir Adat Agama STD, beserta seluruh jajarannya. Tadi hadir juga Ustaz Lukman Hakim. Ternyata beliau adalah temannya almarhum ayah saya, almarhum Haji Kasim Inas. Berjumpa dengan kawan nama orang tua Dr. Arifin Marpau, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Yunaidi, Ustazah lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan tema yang menarik, sosialisasi keuangan syariah. Yang mungkin selama ini kalau dalam perbincangan di media sosial agak aneh kalau kita bicara syariah. Seolah-olah kalau bicara syariah Islam itu radikal, intoleran, kadrun. Beberapa tahun yang lalu viral beritanya perda-perda, peraturan-peraturan dari daerah syariah dicabut oleh pemerintah pusat. Tapi pada hari ini kita bicara tentang keuangan syariah. Dan ternyata di level undang-undang sudah ada undang-undang dengan judul yang memakai syariah. Jadi sesungguhnya bahasa syariah itu adalah sesuatu yang biasa di Indonesia. Dan itu bukan hak kita sebagai umat Islam. LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual, tidak ada dasar hukumnya. Mereka berjuang habis-habisan. Mereka eksis di Indonesia, negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kalau kita bicara syariah, itu sesuatu yang biasa-biasa saja di negara yang Pancasila ini. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 itu adalah undang-undang perbankan syariah. Jadi jelas judulnya, perbankan syariah. Jadi ini kalau ngomong syariah ngomong aja, gak ada masalah. Secara formal dilindungi oleh undang-undang. Itu pun melalui perjuangan yang panjang. Di masa Rasulullah SAW
SAW, masalah keuangan syariah atau lebih tepatnya, lebih spesifik terkait dengan nilai-nilai ribawi itu dimulai secara bertahap. Ada 4 tahapan ayat-ayat yang terkait dengan pengharaman riba ini. Jadi di awal-awal ayat Al-Quran terkait riba diturunkan, semua para sahabat masih melakukan aktivitas bisnis dengan nilai-nilai ribawi. Baru setelah ayat yang terakhir, tahapan keempat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, turun, baru semua para sahabat meninggalkan aktivitas riba itu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Karena para sahabat masih melakukan riba, sisanya tinggalkan jika kamu orang beriman. Jadi masalah riba ini berhadapan dengan masalah keimanan. Kalau merujuk ke ayat di atasnya, ayat 275, orang yang sudah tahu bahwa riba itu diharamkan tapi masih lagi melakukannya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulangi perbuatan riba setelah dia tahu bahwa riba itu haram, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah dan mereka kekal selama-lamanya. Jadi menyangkut masalah harta ini sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Dimulai ketika para sahabat memiliki harta, pilihannya adalah digunakan untuk jalan Allah, tidak boleh ditimbun. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun zahab dan fiddah, dinar dan dirham, tidak menginfakkannya, tidak mengelolanya di jalan Allah, kasih kabar gembira kepada mereka. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Nanti harta yang kita simpan itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu digosokkan di dahi kita, di perut kita, di punggung kita. Lalu Allah bilang, ini harta yang kau simpan. Alhamdulillah. Itulah sebabnya para sahabat kalau punya kelebihan harta, menyerahkannya ada dalam bentuk hutang, ada dalam bentuk mudharabah kepada Nabi, kepada paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu, sehingga uang itu tidak ditimbun. Nanti kita bisa buktikan menimbun uang dari sisi ekonomi akan merugikan pertumbuhan ekonomi satu negara. Persoalannya, ketika kita punya kelebihan uang dan kita bukan pengusaha, kita tidak mampu mengelola uang itu, bagaimana caranya? Ditimbun, jadi azab di akhirat. Dititipkan sama orang, lewat. Sama ulama, lewat. Apalagi sama orang biasa. Jadi macam mana? Oh, kalau itu simpan di bank, tapi banknya konvensional, banknya riba. Sementara di ayat yang saya baca di awal tadi, lanjutannya, kalau kita tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka Allah menegaskan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, fa illam taf'alu
nggak pernah kaya-kaya tadi didoakan sama Pak Kiai supaya kita ini kaya. Nggak bisa kaya kita. Kenapa? Karena kita pakai sistem ribawi. Sementara kalau kita orang Islam pakai sistem ribawi, maka posisi kita adalah berperang dengan Allah dan Rasul. Kapan menangnya? Sama konglomerat tadi kita kalah perang. Itulah sebabnya para ustaz-ustazah sekalian, ini terkonfirmasi dengan data-data yang ada. 1% penduduk Indonesia menguasai 70% kekayaan Indonesia, dan yang 1% itu mayoritas orang-orang kafir. Ada yang tahu luas Sumatera Utara berapa hektar? Provinsi 7 juta hektar luas provinsi kita. Tahu satu saja HGU-nya Soekarno Hatta di Kalimantan. Satu HGU-nya itu luasnya 5 juta hektar sendirian dia punya. Sementara kita 14 juta bagi-bagi. Kalau yang punya rumah punya tanah ya. Kalau belum, insya Allah nanti akan lebih berapa. Kita 7 juta bagi 14 juta. Sementara di Kalimantan Soekarno Hatta dia sendirian punya HGU 5 juta hektar. Belum dikelola. Kenapa? Ya karena memang sistem ribawi itu cocoknya sama orang kafir. Kalau sama kita pasti nggak cocok. Makanya kita kebagian miskinnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Pemerintah kasih rumah. Memang ada bank konvensional. Tapi sekarang sejak tahun 2008 sudah ada bank syariah. Walaupun banyak yang komen, Pak Kiai, ini bank syariahnya sama saja. Namanya bank syariah, tapi sama aja dengan bank konvensional. Nggak jelas Islamnya. Ya wajar ustaz-ustazah sekalian. Dia baru mualaf. Makanya dia baru mualaf. Wajar zikir belum pandai, kunut belum pandai. Tapi kalau kita semua mendukung, insya Allah dalam waktu dekat dia akan bisa murni sesuai dengan syariat Islam. Dan bagian kerja saya di DPR adalah memperbaiki beberapa peraturan perundang-undangan yang memang masih belum sesuai dengan syariat Islam. Itu tugas saya di sana. Tapi ini bahwa ustaz-ustazah sekalian dengan memindahkan uangnya dari bank konvensional ke bank syariah sudah sangat mendukung. Dan dari sisi negara tidak ada yang dirugikan. Seandainya semua atau sebagian besar uang yang di bank konvensional pindah ke bank syariah, dari sisi negara tidak ada yang dirugikan. Negara biasa-biasa saja. Malah nanti secara teoritis nanti dijelaskan sama Pak Ahmad Padang. Justru tadi dikatakan oleh Ibu Manasi, nilai-nilai keuangan syariah ini penuh dengan nilai-nilai keadilan. Kalau di bank konvensional, ustaz-ustazah pinjam, gagal bayar tumpur, maka agunannya disita. Udah jatuh ketimpa tangga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau di bank syariah dengan skim mudharabah misalnya, tadi memang disebut istilahnya bagi hasil, nggak lengkap dia. Yang lengkapnya kan profit and risk sharing. Bagi hasil juga bagi rugi. Jadi kalau ada hasil dibagi, ada rugi juga dibagi. Itulah yang namanya adil. Jadi kalau dalam skim mudharabah kerjasama satu pihak menyediakan modal, satu pihak menyediakan tenaga dan pemikiran, apabila terjadi kerugian di luar kemampuan manusia, force major, maka kerugian dana ditanggung oleh penyedia dana. Nggak harus bayar ini yang menjalankannya, karena dia juga mengalami kerugian. Kerugian apa? Kerugian tenaga, waktu, dan pikiran. Mana ada orang mau rugi? Pasti dia kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga terjadi keadilan kalau rugi. Tapi kalau ada hasil, maka disepakatilah
adalah konsep yang berisi keadilan. Ustazah sekalian yang dimuliakan Allah, keyakinan saya dan beberapa kawan-kawan, kita akan terus memperjuangkan syariat Islam, tentu secara konstitusional. Ada sambutannya, tentu mohon doa dan dukungannya. Karena kalau tadi saya katakan, memperjuangkan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, mereka tidak ada malu sama sekali, didukung oleh dana yang tidak terbatas. Kenapa kita memperjuangkan syariat Allah tidak berani? Jadi di sana sudah terbuka, Ustaz-ustazah sekalian, pertarungan itu. Mereka memperjuangkan nilai-nilai kekufuran, maka kita tidak punya pilihan lain untuk memperjuangkan secara terbuka. Selama ini kita pakai bahasa-bahasa yang halus, saking halusnya tidak terasa sama orang itu, saking pelannya tidak terdengar sama orang itu. Ya sudah, sekarang kita tegas saja bahwa memang kita hadir meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya dengan nilai-nilai Islam, rahmat kepada seluruh alam ini akan terwujud. Dan di antara satu nilai-nilai Islam yang hebat itu adalah nilai-nilai ekonomi syariah, nilai-nilai keuangan syariah. Mudahnya, gampangnya, semua orang bisa masuk ke rumah makan Padang, tapi tidak semua orang bisa masuk ke rumah makan BTK. Tahu ya BTK? Nah, itulah universalitas nilai-nilai Islam. Apabila kita wujudkan itu, semua yang ada di alam ini akan mendapatkan rahmat. Tapi makin sedikit nilai-nilai Islam, terutama nilai keuangan ini, apabila tidak diamalkan, maka hanya sedikit saja yang akan mendapatkan manfaat. Sebagaimana tadi datanya, 1% penduduk Indonesia menguasai 70% kekayaan Indonesia. Dengan menjalankan, dengan membumikan nilai-nilai keuangan syariah, insya Allah secara gradual, secara bertahap akan terjadi redistribusi lagi. Kekayaan itu yang 1% menguasai 70% bisa berangsur-angsur, yang 1%-nya itu bertambah. Sama-sama kita menikmati bangsa dan negara kita ini. Bahasanya jangan kelihatan ada yang enak. Awak pun sudah lahir besar tumbuh lama di negara ini, jangan macam dianggap numpang di negara ini. Maunya sama-sama kita nikmati dalam perahu besar ini. Jangan sampai ada yang sakit hati gara-gara dilubanginya kapal besar itu, tenggelam kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz-ustazah sekalian, saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan. Dan kerja-kerja ini bukan kerja ringan, kerja-kerja ini adalah kerja berat. Maka salah satu faktor utama untuk bisa memberhasilkan tujuan dari cita-cita besar kita ini, banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kuatkah kekuatan orang itu? Kalau dibanding kita yang banyak seperti bumi di lautan. Tapi insya Allah dengan kedekatan kita, dimulai dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberi jalan kepada kita semua, membukakan hati-hati yang tertutup selama ini, sehingga menjadikan Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada pihak otoritas jasa keuangan, Ibu Mangasi. Salam kepada Pak Yusuf atas kerjasamanya.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz, Ustazah, Ibu Bapak sekalian yang berkenan hadir bersilaturahim, berdiskusi. Insya Allah silaturahim ini tidak yang pertama kali dan sekaligus terakhir. Kita akan terus bangun silaturahim ini, silaturahim yang memberi manfaat tentu di kehidupan dunia, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan insya Allah kita semua akan dikumpulkannya di surganya. Amin. Kalau kami di Jakarta biasa bentuknya kayak Pak Kiai, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau di sini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.